nyari pasangan hidup gitu, bukan yang buat pacaran yang bisnis kan pacaran udah ya udah waktu ya. Terus akhirnya dia sama saya. Selamat menempuh hidup baru buat Boyen. Semoga sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, langgeng terus sampai kapanpun. Oke, kalau dilihat dari tanggal lahir tahun, jawaban saya sih rezeki ya pasti lumayan bagus tuh dari yang perempuannya. Panggung hiburan tanah air kembali berselimut kebahagiaan. Ya, tepat pada Sabtu, 15 November 2025 silam, komedian Yeni Rahmawati atau yang akrab dengan sebutan Boyen telah resmi dipersunting Ruli Anggi Akbar, sang kekasih hati, dalam sebuah pesta yang berjalan mewah namun hikmat. Sebelum tiba di pelaminan, kisah cinta Boyen memang tidak diketahui banyak orang. Ya, selama 2 tahun lamanya menjalin hubungan asmara, Boyen dan sang suami memang enggan pamer kemesraan. Namun secara tiba-tiba, cincin kawin sudah terpajang di jari manis Boyen. Lantas, seperti apakah hasil terawanan mata batin ahli spiritual Nyai Dewi Rantian terkait kecocokan sepasang suami istri itu? Memang ternyata jodoh saya dia, Pak. Aku juga gak nyangka ya, jauh-jauh kemana kan, ke ujung dunia yang jadi dari Jogja. Kalau kita lihat dari Boyen ini ya, lahir tanggal 18 Januari 1989, berarti dia berunsur tanah. Setelah itu Ruli Anggi Akbar ini lahir tanggal 7 Agustus tahun 1991, berarti dia berunsur logam. Oh iya, roller coaster, sebenarnya mah orang lihatnya enak aja ya, semua sama, namanya perjuangan ya. Sabar-sabar kita, jadi lah ya. Emang udah berapa lama sih sebenarnya? Sebenarnya udah 2 tahun, sudah 2 tahun, cuman memang sedikit tertutup. Iya, karena kita kayak tadinya dikit kita cuma kayak ya udah gitu, lama-lama dia nggak jadi serius. Gas lah. Pengennya nyari pasangan hidup gitu, bukan yang buat pacaran yang bisnis kan pacaran udah ya udah waktu ya. Terus akhirnya dia sama saya. Kalau saya lihat dari Boyen ini tipikal namanya orang tanah ini orang tipikal keras. Dia tidak gampang percaya dengan seseorang. Setelah itu dia bila mana dia udah percaya, dia udah care, biasanya dia akan memperjuangkan orang itu, atau dia kalau udah deket dengan teman dia akan care dengan temannya. Tapi dia tipikal orang yang bila mana sudah disakiti atau dikecewakan, dia tipikal orang yang tidak mau memaafkan orang itu lagi. Sedangkan suaminya yang Ruli ini lahir tanggal 7 Agustus 1991, dia berunsur logam. Orang logam ini tipikal agak sedikit diam, setelah itu kayak masih ada kekanak-kanakan. Jadi bagaimana caranya si Boyen ini bisa mengerti keadaan dari Ruli juga sama seperti itu. Kayak gitulah dari sifat mereka berdua. Unsurnya tuh cocok, rezekinya ada, hokinya tuh ada. Cuman si Boyen ini tipikal orang yang keras, setelah itu tipikal orang yang sedikit tangguh. Jadi kayak pasangannya ini, suaminya bagaimana caranya dia bisa mengerti dari sifat kerasnya Boyen, orang yang sedikit keras kepala ini, setelah itu orang yang sangat tangguh. Berarti dia tipikal orang yang maunya dia kalau sudah teratur, sudah dia tertata, maunya seperti ini, dia maunya pasangannya terus mengikuti seperti itu. Tapi dari Ruli juga, Ruli harus mengerti. Setelah itu Ruli juga si Boyen juga harus bisa mengerti bagaimana sifat dari Ruli yang saya bilang sih masih tipikal yang masih ada sifat kekanak-kanakannya seperti itu. Perjalanan hidup seseorang memang tidak ada yang tahu secara pasti. Walau penuh lika-liku, penuh suka duka, Boyen akhirnya sampai di pelaminan bersama Ruli Anggi Akbar, sang kekasih hati. Tak banyak yang tahu, pria yang kerap disapa dengan sebutan Ezel itu ternyata memiliki profesi yang cukup terpandang. Ya, ia merupakan seorang dosen pengajar di perguruan tinggi. Lantas, seperti apakah hasil terawangan Nyai Dewi Rantian soal rezeki pengantin baru ini? Benarkah keduanya disebut-sebut berpotensi meraup kekayaan bila Ezel terjun ke dunia bisnis?
Oke, kalau dilihat dari tanggal lahir, tahun, jawaban saya sih rezeki ya pasti lumayan bagus tuh dari yang perempuannya seperti itu. Dari keuangan saya lihat seperti itu. Sedangkan tahun depan adalah tahun kuda api. Kalau melihat dari unsur, si Boyan ini tahun depan rezekinya lebih baik, lebih oke, karirnya lebih bagus. Kalau untuk masalah bisnis ya mungkin ya secara untuk dari pasangannya Ruli ini bolehlah bikin bisnis. Setelah itu Boyan kalau mau bisnis saya kayaknya sih enggak sih, agak susah sih. Karena yang saya lihat mereka dia sibuk dengan karir riasi di tahun depan. Mungkin pasangannya yang laki-laki lah yang bisa mencari bisnis yang lain seperti itu. Kalau saya melihat dari tahun lahir dua-duanya sebenarnya tuh antara hubungan mereka itu adalah saling memahami antara satu, harus itu. Kenapa? Karena ada yang satunya keras, yang satu kayak kekanak-kanakan. Jadi bagaimana caranya saling saling merangkul atau saling menutupi kekurangan satu sama lain. Yang saya lihat seperti itu. Semoga mereka dua bisa menjalani rumah tangga yang bisa lebih baik ke depannya, cepat mendapat momongan. Saya itu saling sabar. Menunda momongan nggak? Gas terus. Ada langsung aja kalau dikasih. Ada mungkin mau berapa gitu untuk momongan sendiri? Berapa? Targetin gitu? Dua kayaknya. Dua. Sekolahnya Mbak. Sekolahnya tinggi, ya kan? Pokoknya sekolah terbaik aja buat aku. Amin. Kayak pokoknya kamu jangan terlalu. Kalau melihat dari unsur ini ya kita mendoakan semoga mereka cepat mendapat momongan. Karena kalau masalah anak itu kan Tuhan yang memberikan. Tapi saya sebagai seorang spiritual atau siapapun teman yang sahabat-sahabat yang menonton cumi-cumi, saya berharap kita sama-sama mendoakan semoga Boyan dan pasangannya secepatnya mendapat momongan seperti itu. Apapun cerita dan kisah hidup yang menanti pasangan Boyan dan Ezel di masa depan, memang tidak ada yang tahu secara pasti. Dan beralih dari terawangan ahli spiritual Nyai Dewi Rantian, proses akad nikah Boyan dan sang suami digelar secara privat di bilangan BSD Tangerang Selatan. Dihadiri sederet publik figur dan kerabat dengan kedua mempelai, acara berjalan dengan hikmat dan penuh haru. Boyan dan beberapa tamu undangan bahkan sampai tak kuasa membendung deras air mata ketika janji sakral ijab kabul selesai dibacakan oleh Ezel. Saudara Ruli Anggi Akbar bin Muhammad Roman, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan tante kandung saya yang bernama Yeni Ramawati bin Syarifuddin dengan mas kawin berupa perhiasan seberat 15 gram emas dan uang tunai sebesar 110.2025 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Yeni Ramawati bin Syarifuddin dengan mas kawin tersebut tunai. Hari ini gini bahagia kita ya. Alhamdulillah bahagia. Ya, pokoknya doain aja mudah-mudahan kita langgeng jadi pasangan yang semua ya. Pokoknya bahagia terus ya. Amin. Agak sensi ya saya. Nah, kaki dia keinjak saya. Kakinya tadi. Gitu kan ya. Sama kita orangnya pada sedihan ya. Galah terharu. Kita terharu karena ya itu kan momen sakral ya, sekali seumur hidup. Amin. Nah, ya kita ingat-ingat keluarga kita ya. Ingat-ingat minggu lalu, hari lalu. Iya, pokoknya ingat-ingat perjalanan Akhirnya, kita lah ya selama ini. Akhirnya endingnya kita menikah. Amin. Tapi ke yang jenjang seriusnya. Prosesi ijab kabul pernikahan Boyan dan Ezel tampaknya benar-benar berhasil membuat para tamu undangan ikut terbawa suasana. Terlebih telah diketahui pula bahwa mas kawin yang diberikan Ezel memiliki arti yang cukup spesial. Ya, Ezel memberikan mas kawin berupa perhiasan seberat 15 gram serta uang tunai sebanyak 110.225 rupiah. Berdasarkan penjelasan keduanya ketika ditemui pasca acara rampung digelar, jumlah mas kawin sengaja dipilih sebagai pengingat dari hari penuh kebahagiaan ini 15/11/2025. Dan tak kalah uniknya,
Dalam kesempatan yang sama, Boyen juga berbagi cerita kalau acara pernikahannya sempat mengalami pengunduran di detik-detik akhir. Ia bercerita kalau acara ini seharusnya digelar pada tanggal 1 November silam, namun diundur hingga tanggal 15 kemarin. Iya betul. 15 gram emas sama uang 110 juta. 2025. Pemilihan dari Kaboy. Iya. Dia langsung mention kemarin di KUA. Iya, soalnya kan tanggal biar inget ya. Hah, dan harga mas naik. Iya, itu lucu tuh. Itu gimana sih? Lucu banget. Tadinya kita berdua ya udah rencanain tanggal 1 November. Pas lagi mau ATF, Bang, kenapa lu? Kawin. Hah, gila lu. Yang mau nikah. Lu beneran lu serius boy? Iya bang. Sampai mana? Tuh, bayar kan. Tapi jangan tanggal 1 November. Ngapa bang? Mau ke New Zealand. Lah, ntar lu nggak ada tamunya lu, kita nggak pada datang kata si Bang Vincent. Terus kata saya, udah boy, lu mundur aja boy. Lu tanggal berapa saya ngentuin mereka ya? Udah tanggal 15 aja, tapi jangan malam ya, ada pindah poli kata. Lah, jadi gimana? Siang saya pindah lagi gedungnya, terus saya pindahin lagi jam-jamnya ya, jadwalnya ya. Pokoknya semua pindah mendadak, tapi alhamdulillah emang rezekinya dapet di sini. Betul itu dapet tuh di sini sama jamnya pas mereka ada acara. Sementara itu, acara pernikahan Boyen dan Ezel tidak hanya menyisakan cerita haru, tetapi juga memori penuh bahagia yang tampaknya akan terus melekat di ingatan pecinta panggung hiburan tanah air. Pasalnya, di acara sakral kemarin, Boyen dan Ezel didampingi para groomsmen penuh harisma. Dari beberapa unggahan yang sudah tiba di dunia maya, nama-nama seperti Andre Taulani, Desta, Vincent Rompis, El Rumi, hingga Surya Insomnia terlihat ikut menjadi groomsmen. Hal itu tentu bukan kejutan bagi masyarakat Indonesia. Mengingat selama ini, Boyen memang menjalin hubungan akrab dengan para groomsmen. Bahkan, dirinya tergabung dalam grup band besutan Andre Taulani, yakni ATF, di mana Boyen kerap disebut princess dari grup tersebut. Selamat menempuh hidup baru buat Boyen. Semoga sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, langgeng terus sampai kapanpun. Selamat buat Boyen. Semoga samawa, semoga bahagia. Pokoknya semoga lancar semuanya dan pokoknya semoga menjadi keluarga yang bahagia. Doanya pasti yang baik-baik buat Boyen biar cepat dapat mudah-mudahan biar bahagia, biar selamat dunia akhirat, dua-duanya bisa saling menyenangin, bisa saling bawa ke surga. Cerita, cuman sayanya aja nggak cerita karena nunggu Boyen cerita baru saya bisa cerita. Groomsmen-nya tadi kan bareng-bareng sama teman-teman ATF ya, ada Pak Andre, ada Pak Desta, ada Bang Vincent, ada Bang Eno, semuanya ATF itu semua. Jadi ada ATF, jadi ada teman-teman istri-istri dari si abang-abang juga gitu, dan aku ngerasa seperti bapak-bapak di situ gitu, karena kan aku tahu sendiri ya, gak pernah main sama bapak-bapak, tadi kayak seru banget gitu. Makasih buat teman-teman yang udah datang, yang udah hadir, yang udah terima kasih ya. Titip doa baik-baiknya buat kita berdua, semoga baik-baik saja, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita udah tepung sakinah ya. Tadi sebagian juga ada Bang Wendy, ada Jirayun gitu, teman-teman yang lainnya ada gitu, datang di akadnya. Jadi nggak sempat datang resepsi, datang di akad. Satu kan itu memang abang-abangnya dia yang ngejagain dia. Justru kalau nggak ada mereka, mungkin saya nggak tahu dia jadi Boyen kayak gini atau enggak, kan saya nggak tahu. Justru saya terima kasih sama abang-abang itu semua karena jaga Boyen. Tapi ini kok udah dikenal sama abang-abang? Udah lama. Sebelum ke arah itu sudah kenalin dulu. Diseleksi. Iya lah, ya kan. Macam-macam masih penting. Tak ketinggalan, Boyen dan Ezel juga berbagi sedikit bocoran terkait destinasi bulan madu mereka berdua.
Ya, walau tidak secara terang-terangan menyebut kemana dirinya akan berbulan madu, Boyen seakan melempar bocoran kalau dirinya akan segera terbang ke negeri Islandia. Namun sayang, sepertinya Ezel dan Boyen tidak bisa berlama-lama di Islandia lantaran adanya pekerjaan yang menanti di tanah air. Nah ini kembali kita bingung. Kenapa tuh? Dari tiket yang murah saya. Ada nggak tiket promo? 12. Banyak sih mau ada. Kakak saya benar mau ngadoin tahu sebenarnya ada yang mau ngadoin Labuan Bajo ya. Terus Boyen mau kemana? Kita bikin kemana ya bang ya gitu. Ya sama ikut aja deh kali. Tapi kita juga pengen ke Iceland. Tapi nggak ribet lah. Aku udah lama di sana. Saya ada kerjaan lagi ntar seminggu lagi. Mau buat teman-teman mohon doanya yang baik-baik. Pokoknya bahagia kita, mudah-mudahan menular ke kalian semua. Amin. Wah luar biasa. Boyen cantik banget. Cantik banget, masya Allah. Kayak bukan Boyen gitu tadi ngeliatnya. Tadi ke siapa sih? Yeni. Sama aja. Buat Boyen dan juga Mas Ezel, mudah-mudahan rumah panjang tangganya. rezekinya, Iya, panjang rezekinya, panjang jodohnya. Panjang jodohnya. Sampai akhir hayat, Iya. berdua terus, mesra terus, pacaran terus kalian berdua. Iya, dan banyak anak itu yang pasti. Ya. Boyen, pokoknya selamat. Jangan lupa gosok gigi sebelum. Pokoknya Didoakan yang terbaik. Bahagia banget dia. Wah gila, cantik banget lagi tadi hari ini aku ngeliat Boyen tuh. Seperti yang ada di mimpiku. Iya, aku tuh dari dulu tuh yang paling sering ngimpin Boyen tuh aku. Ya happy lah, aku juga kemarin dikabarinnya kayaknya baru semingguan ya. Kayaknya mungkin dia, oh iya Ifzi diundang deh gitu. Ya baru dikabarin seminggu dan ya kaget gitu. Karena tiba-tiba mungkin kalau teman-teman yang abang-abangnya, abang-abang Boyen kayak Aji Andre dan lain-lain mungkin udah tahu lebih awal ya. Saya kemarin kasih tahu, oke, pas sempat datang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.